Perkenalkan, nama saya Sarah Mardiani, kelas 3C, Prodi S1 Keperawatan, Universitas Komanul Muda Badarudin Bagu, NIM 14201221105. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi sistemik dan sistem sirkulasi pulmonar, di mana ini sebagai tugas dari mata kuliah keperawatan medikal bedah semester 3. Baik, di sini saya akan membagi penjelasan saya menjadi 4 poin penting, jadi simak sampai akhir. Kita masuk ke penjelasan pada poin yang pertama, yaitu bagaimana oksigen itu masuk ke dalam tubuh kita dan bagaimana pertukarannya di dalam paru-paru. Jadi sebelum saya masuk ke sistem sirkulasi, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem respirasi. Sistem respirasi dan sistem sirkulasi itu sangat berhubungan erat satu sama lain, di mana sistem respirasi itu adalah bagaimana proses keluar masuknya udara dari dalam dan keluar tubuh. Sedangkan sistem sirkulasi itu sendiri adalah bagaimana peredaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh kita. Oke, lalu bagaimana oksigen itu masuk ke dalam tubuh kita? Jadi, ketika kita bernafas, ketika kita menghirup udara, oksigen itu akan masuk melalui hidung kita. Di hidung ini ada selaput lendir, kemudian ada mulut hidup, ada selaput olfaktori, yang dimana ketiga ini mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, setelah melewati hidung, maka perjalanan oksigen ini akan berlanjut ke faring, ke laring, ke trakea, kemudian trakea ini bercabang lagi menjadi bronkus, yang akan menuju paru-paru kanan dan juga pada paru-paru kiri. Nah, bronkus ini akan bercabang lagi menjadi lebih kecil yang disebut dengan bronchiolus. Ujung dari bronchiolus itu ada gelembung-gelembung udara yang kita sebut dengan alveolus. Nah, di alveolus inilah tempat terjadinya proses pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Kita masuk pada poin pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana darah yang kaya oksigen akan dibawa ke jantung. Jadi setelah oksigen itu sampai di alveoli, di sini akan terjadi proses pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Di dalam alveoli ini di sekelilingnya dikelilingi oleh banyak sekali pembuluh darah kapiler yang mengandung banyak sel darah merah. Sel darah merah ini yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Oksigen atau O2 itu akan berdifusi ke dalam pembuluh darah dan diserap oleh sel darah merah, sehingga sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan maka akan berubah menjadi merah karena ada kandungan oksigen. Selanjutnya, darah yang banyak mengandung oksigen ini akan dibawa ke jantung oleh pembuluh darah merah. Oke, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana darah yang kaya oksigen itu diedarkan ke seluruh tubuh. Darah yang kaya oksigen itu akan masuk ke jantung melalui vena pulmonari, kemudian akan dikumpulkan di selang kiri, dipompa di titik kiri, dan akan dikeluarkan dari jantung melalui aorta untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, darah yang kaya oksigen ini akan diedarkan ke seluruh tubuh, bahkan sampai ke bagian yang paling tepi atau paling ujung dari tubuh seperti dari tangan dan juga dari kaki. Di sini pembuluh darah itu sudah semakin kecil. Semakin jauh perjalanan darah, maka kadar oksigennya itu akan berkurang. Kenapa? Karena darah itu akan mendifusikan oksigen ke setiap jaringan di dalam tubuh kita. Tapi bersama dengan itu, jaringan juga akan mendifusikan karbon dioksida ke dalam pembuluh darah. Sehingga pada saat kembali ke jantung, pembuluh darah sudah minim sekali atau sedikit mengandung oksigen dan banyak sekali mengandung karbon dioksida. Sampai pada poin pembahasan yang keempat atau poin pembahasan yang terakhir, yaitu bagaimana darah itu akan kembali ke jantung. Jadi setelah darah yang kaya oksigen itu oksigennya diedarkan ke setiap jaringan, maka sudah tiba saatnya untuk darah itu kembali ke jantung dengan membawa karbon dioksida yang siap untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Setelah darah ini kaya akan karbon dioksida, maka darah akan dikembalikan ke jantung untuk dipompa kembali. Darah masuk melalui vena cava superior atau vena cava inferior, kemudian masuk ke serambi kanan, dipompa di pihak kanan, lalu akan dikeluarkan dari jantung melalui arteri pulmonari. Setelah sampai di paru-paru, akan terjadi proses pertukaran lagi antara oksigen dan juga karbon dioksida. Setelah yang oksigen akan masuk ke jantung, akan disalurkan ke jantung, sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, proses ini terus berjalan sampai kita wafat nanti.
Baik, tadi kan saya sudah menjelaskan bagaimana peredaran darah dari paru-paru ke jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Kita kembali ke topik awal, bagaimana yang dimaksud dengan sistem sirkulasi sistemik dan sistem sirkulasi pulmoner. Jadi, sistem sirkulasi sistemik adalah bagaimana peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Sedangkan sistem sirkulasi pulmoner adalah bagaimana peredaran darah itu sendiri dari paru-paru menuju ke jantung ataupun sebaliknya dari jantung ke paru-paru. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga mudah dimengerti dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.